Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa kembali bersama saya Finda Sela dalam program kajian Islami di Dafika TV. Sajadah. Ya pemirsa, pada kesempatan ini Sajadah masih mengadakan rangkaian roadshow, yaitu tepatnya di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Luar biasa sekali, jamaah yang hadir pun sangat antusias, terima kasih banyak. Dan seperti biasa kita akan belajar bersama-sama. Untuk tema kita hari ini sangat spesial, yaitu adalah amalan pahala yang tidak terputus setelah kematian. Sangat menarik sekali. Namun seperti biasa, saya tidak sendirian. Saya akan menyapa terlebih dahulu guru kita semua, yaitu sudah hadir. Assalamualaikum untuk Ustazah Mawadatun Imah. Waalaikumsalam Mbak Finda. Masya Allah, berbalut hijab berwarna pink ini ya. Lagi berbunga-bunga kelihatan seumuran kayak Mbak Finda ya. 11-12 ya Ustazah ya. Sudah siap nanti memberikan materi yang menarik ini Ustazah ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik, berikutnya saya juga akan menyapa bintang tamu saya yang telah hadir pada hari ini, yaitu sudah ada Mbak Indri Ardito Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kompakan bajunya sama jamaah nih, kampelan sehati gitu ya. Jadi pemirsa mungkin yang belum tahu siapa bintang tamu saya hari ini, beliau ini adalah istri dari Ketua DPC Partai PKB, yaitu Bapak Ardito Wijaya, yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Namun saat ini beliau sedang mempersiapkan diri dalam kontestasi Pilkada tahun 2024. Nah, tadi berbicara soal tema kita hari ini, amalan yang tidak terputus setelah kematian ya Mbak Indri ya. Kematian itu kan pasti akan terjadi, akan dialami oleh setiap manusia ya. Namun kalau dari versi Mbak Indri sendiri, kalau misalnya berkaitan dengan kematian, berbicara soal kematian, ada ketakutan tersendiri atau seperti apa Mbak Indri? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Binda. Sebelumnya saya menyapa dulu ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesehatan ya Bu, baik fisik maupun raga, juga diberikan ruang dan waktu untuk kita bersilaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Terkait kematian, semua kita pasti akan tiba ya Bu ya. Manusia punya ajalnya, punya waktunya. Tapi kita semua nggak tahu ya Bu ya, kapan itu akan tiba. Terkait kematian, tema yang tadi Mbak Binda sampaikan, ya salah satu cara saya untuk menghadapi itu ya bersiap-siap diri, melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Apalagi dengan usia yang sudah 45 ya Bu ya, kayaknya mau nakal lagi takut, mau ninggalin sholat udah takut Bu. Dengar azan tuh langsung cepet-cepet sholat. Kalau dulu tuh masih umur 19-an, 20 tuh ya dinanti-nanti. Kalau enggak tasok. Kalau sekarang insya Allah dengan usia yang kita bertambah, kita punya anak-anak juga, sehingga dengan menghadapi yang akan tibanya kematian, tetapi kita tidak tahu, mudah-mudahan dengan persiapan yang bisa saya lakukan, mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Jadi lebih kepada persiapan diri ya Mbak Indri ya. Luar biasa sekali. Namun kita sebelum masuk lebih dalam untuk tema kita hari ini, mari kita tanyakan terlebih dahulu mungkin kepada Ustazah ya, terkait dengan makna dari kematian itu tersendiri dari sisi Islam mungkin seperti apa Ustazah? Mohon penjelasannya. Sebelumnya menyapa dulu jamaah yang ada di Kecamatan Bandar Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembang melati garum mereka. Kembang melati garum mereka. Ibu ayo podo ngaji nang Dafika TV program Sajadah.
Ibu-ibu ayo podo ngaji neng Davika TV di program Sajadah Sahabat Janda dalam dakwah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada Jamiah Majelis Taklim Baitur Rahman Kecamatan Badar Surabaya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kami, khususnya saya, ditakdirkan oleh Allah bisa bersilaturahmi di ujungnya Lampung Tengah. Betul? Di pinggiran Kabupaten Lampung Tengah. Ternyata di pinggiran orang-orangnya keren-keren, semangatnya Masya Allah. Walaupun udah siang, gak ada wajah-wajah ngantuk, gak ada. Ini semuanya wajah-wajah penghuni surga, Allahumma. Wajah-wajah yang gak punya utang, Allahumma. Wajah-wajah wanita-wanita sholihah, Allahumma. Amin. Mudah-mudahan hari ini kita bersilaturahmi bareng. Nanti kelak kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah dalam surganya, Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mendengar kata mati alias mati, kira-kira ibu-ibu takut enggak, Bu? Yang enggak takut angkat tangan. Kalau yang enggak takut ketika sakit enggak usah cari obat. Ya, Bu? Kalau yang enggak udah takut mati, kalau sakit enggak usah pergi ke dokter, udah nungguin aja malaikat Israil. Kira-kira kalau di sini ditanyain siap mati apa belum, Bu? Semua jawabnya pasti kita belum sih. Siap dah, Bu. Kalau urusan mati saya ngalah. Ibu duluan, saya terakhir. Ya udah, saya terakhir, ibu duluan, nggak apa-apa. Urusan mati itu adalah urusan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas di muka bumi ini akan merasakan yang namanya mati. Berbicara tentang kematian, satu hal yang perlu kita ingat, setelah kita mati akan ada kehidupan kembali kelak, yaitu di akhirat. Ketika kita mati, Bu, apa yang kita bawa? Hanya amal. Mobil semua Ibu-ibu kalau daerah sini kalau mati itu dibawa ke makam pakai mobil sendiri apa mobil ambulan? Mobil sendiri nih, Eman. Iya enggak, Bu? Padahal mobil-mobilnya dewe nggak gawa mayit Eman. Kalau zaman dulu mah dipikul ya, Bu. Bu, di sini masih ada enggak kalau mati dipikul? Ditumpak nih kereta Jawa, rodane rupa manungsa. Betul? Ditutupian jangan-jangan, diuruki, disiram kembang. Duh Gusti Allah, kula nyuwun pangapura, ning nyatane wis ora ana guna. Bu, kalau sudah bertaubat nyawa sudah sampai tenggorokan, maka taubatnya sudah tidak diterima. Mudah-mudahan kita kelak matinya husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, menarik sekali ya Ustazah untuk tema kita hari ini. Namun lalu apa saja pahala-pahala yang mungkin tidak terputus setelah kematian itu? Jangan dijawab dulu, kita akan kembali usai jeda, tetap di Sajadah.
pemirsa, Anda masih setia menyaksikan program Sajadah. Ya, untuk pemirsa yang mungkin baru saja bergabung, tema kita hari ini sangat menarik, yaitu adalah amalan pahala yang tidak terputus setelah kematian. Nah, tadi di segmen pertama tadi belum terjawab ya Ustazah ya, karena durasi. Jadi silahkan boleh disampaikan mungkin apa saja amalan tidak terputus setelah kematian itu Ustazah. Mohon penjelasannya. Ibu-ibu masih semangat? Di sini Masya Allah jilbabnya warna-warni ya Bu. Ada merah, kuning, hijau kayak pelangi ya Bu ya. Kayak pelangi apa kayak balon? Ya awas meledos Bu. Baiklah ibu-ibu, yang perlu kita siapkan sebelum kita mati adalah amal ibadah. Karena yang kita bawa mati bukanlah anak, tapi amal. Kira-kira kalau kita mati suami nangis enggak Bu? Nangis eto. Sebelah kiri matanya nangis, sebelah kanan sudah ngelirik, janda. Bener nggak Bu? Guys bojomu kabeh ibu ngono kuwi modele. Nah, oleh karena itu mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi panjang umur ini, kita persiapkan untuk persiapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata bani Adam in qata'a amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah." Ketika anak Adam mati, maka terputuslah semua perkara kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ibu-ibu senang sedekah apa pelit Bu? Harta yang kita miliki kalau mati dibawa enggak Bu? Semua kita tinggalkan. Anak kita tinggalkan, suami kita tinggalkan, orang tua kita tinggalkan. Harta benda yang kita tumpuk-tumpuk semua kita tinggal. Oleh karena itu Bu, mumpung ada kesempatan, yuk senanglah untuk bersedekah, memberikan harta benda berupa materi ataupun non materi untuk orang lain, itu namanya sedekah. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita bisa 1 huruf saja, alif misalnya, bukan kru Davika TV ya, itu mah nyebelin. Ketika kita bisa alif saja, mari kita tularkan kepada orang lain. Ketika ada tetangga nggak bisa baca Al-Quran, yuk kita ajarin baca Al-Quran. Ibu-ibu udah bisa baca Al-Quran Bu? Insya Allah. Ibu-ibu dulu pakai metode apa? Iqra apa? Turutan. Mungkin alif fathah, alif kasroh, alif domah, kayak gitu ya Bu ya. Coba saya tes. Coba mem fathah, tak fathah, mem domah, dibaca. Lah, malah matamu Mbak, malah harap misui aku ya. Yang penting kita punya ilmu, kita tularkan kepada teman, kepada tetangga, biar jadi ilmunya manfaat. Yang terakhir adalah waladun sholih yad'ulah, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang. Ibu-ibu punya anak, diajarin ngaji enggak Bu? Suruh ngaji ilmu agama ya Bu. Ketika kita mati, kita punya anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Kayaknya Mbak Pinda udah kode. Saya malah mau mempersilahkan Mbak Indri nih, karena tampaknya menarik sekali untuk tema kita ya Mbak Indri ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Mbak Pinda. Ternyata ada 3 amal ya yang akan selalu akan digunakan pada saat kita setelah kematian. Tadi ada 1 sedekah. Sedekah apa ya Bu Ustazah yang nantinya akan selalu diterima pada saat kematian kita masih diperhitungkan atau masih dihisab. Kadang kita sedekah itu banyak ya Bu ya. Ada sedekah mungkin makanan,
materi, dalam bentuk uang ataupun dalam tenaga ya Bu, apakah itu sedekah. Tapi sedekah apa sih yang bisa bermanfaat pada saat kita setelah kematian itu masih bisa bermanfaat buat kehidupan kita di akhirat. Mungkin itu Bu Ustazah, mohon dibantu. Makasih, terima kasih. Sedekah itu banyak macamnya ya Bu. Ada infak, ada ada hadiah, ya, ada wakaf. Jadi macam-macam sedekah. Sedekah terbaik yang pahalanya akan mengalir ketika kita sudah mati adalah sedekah jariah. Sedekah jariah itu kita menginfakkan harta benda kita atau tenaga, mungkin pikiran untuk kemaslahatan umat. Contoh, ada pembangunan masjid, ibu-ibu punya semen sedekah punyanya lemet dibawa lemet ya Bu, untuk pembangunan mas. Bapak-bapak punyanya tenaga, nggak punya duit, kita urun tenaga untuk pembangunan masjid atau madrasah. Itulah sodako jariah. Ketika kita nanti mati, pahalanya akan terus mengalir. Sudah mati tapi dapat transferan Ibu-ibu dapat transferan duit, seneng nggak? Apalagi sudah mati dapat transferan pahala, ini lebih seneng lagi. Allahumma amin. Baik, di segmen 2 ini kita akan buka sesi tanya jawab ya Ustazah ya. Untuk ibu-ibu yang mau bertanya, siapa ibu-ibu? Masya Allah, pada mau tanya semua Ustazah. Gak apa-apa Mbak Pindah, kita nginep. Ya. Boleh nggak Bu nginep? Boleh ya, ini masih jomblo Mbak, jadi calon mantu. Baik, saya pilih mungkin ibu yang bagian depan, silakan. Boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Siti Rohana, mukim di Dusun 3, RW 9, Kampung Subragung, dari Majelis Baitur Rahman. Saya ingin bertanya kepada Ustazah, bagaimana kalau seandainya saya mau bersedekah kepada orang tua saya tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin suami saya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali. Ketika kita sudah berumah tangga, kita berarti ada suami. Kebaikan apapun kita harus minta izin. Tapi ketika kita mau sedekah, tahu suami kita pelitnya, Masya. Yang pelit itu bapak-bapak apa mak-mak? Kadang ibu-ibu ya. Seandainya kok suami sangat perhitungan Bu ya, kita pengen ngasih orang tua, pengen sedekah, tapi suaminya pelitnya, Masya. Kita harus pinter-pinter ya Bu, demi kebaikan gak apa-apa ya Bu. Pak, saya juga sering artinya gini, saya sering kasih misalkan uang kepada mertua. Kalau saya kan yang sanding rumah itu mertua, saya malah gak pernah ngomong ke suami, karena saya sudah jelas suami pasti ridho. Tapi kalau saya memberi kepada orang tua saya sendiri yang ada di Lampung Timur, saya pasti ngomong. Berarti sebagai istri solehah tetap apapun harus ngomong ke suami, kecuali kepepet ya Bu. Baik, kalau diam-diam belanja online gimana Ustazah? Wah ini kalau kantongnya mampu nggak masalah, tapi kalau kantongnya udah nggak mampu lagi, nggak boleh ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Baik, kita buka kembali sesi tanya jawab untuk satu penanya ya Ustazah ya. Siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Baik, saya pilih ya, karena tadi sudah ibu yang menggunakan baju hijau, saya pilih untuk ibu selanjutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryani dari Majelis Baitur Rahman. Izinkan bertanya Ustazah. Ya. Bagaimana kiat supaya kita memiliki anak-anak yang soleh dan solehah?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya apabila kita pengen punya anak solih dan soleha, Bu, harus dididik dengan ilmu agama. Biasanya orang tua itu kalau anaknya menjadi pegawai, anaknya sukses dalam urusan dunia, bangganya Masya Allah. Tapi ketika anaknya hafal Quran, ketika anaknya pinter ngaji, kadang orang tua kurang bangga. Padahal yang menjadikan anak-anak kita soleh-solehah itu nanti adalah ketika anak-anak kita dididik dengan ilmu agama. Dan yang kedua, jangan lupa kita didik dengan Al-Quran. Ketika anak-anak kita sudah kita didik dengan Al-Quran, dan ketika kita nanti mati, pasti anak-anak kita akan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ibu mati, anaknya bisa Yasin, pasti dibacain ya Yasin. Ibu mati, anaknya cuma bisa TikTokan. Ibu mati, anak-anaknya cuma TikTokan karena nggak bisa ngaji. Maka beruntunglah bagi orang tua yang mempunyai anaknya dididik, dititipin di pondok pesantren. Itu adalah salah satu cara orang tua agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua keturunannya soleh-solehah ya Bu ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Ustazah dan semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Dan kita akan jeda sejenak ya Ustazah dan juga pemirsa, tetap bersama kami dalam program Sajadah. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Sajadah. Ya, sekarang kita akan masuk pada segmen ketiga, masih dengan tema kita hari ini. Tapi tadi di belakang Mbak Indri tadi bisik-bisik sih tadi. Ada yang mau ditanyakan ke Ustazah? Silakan Mbak Ya, Indri. terima kasih Mbak Vinda. Ibu-ibu, kalau kita berbuat baik amalnya, kan ada yang masih bisa mengalir pada saat setelah kita kematian. Tapi kan kadang kita ini tidak selalu baik ya Bu ya, berbuat baik. Kadang katanya kan manusia itu tempatnya salah dan dosa. Nah, tanpa kita sadari kita pernah melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah itu dosanya ikut mengalir juga ya setelah kematian? Kalau terus mengalir setelah kematian, aduh, tidak selamat kita. Mungkin begitu. Apakah dosa itu ada dosa jariah gitu ya? Kalau amal katanya ada amal jariah, berarti kan mengalir ya setelah kematian. Tapi adakah dosa jariah? Kan saya nggak tahu nih Bu Ustazah yang mana dosa jariah, banyak nih macamnya. Mungkin itu Mbak Binda. Bu, masih semangat? Masih ya, sampai jam 3. Oke. Ibu oke, aku ngambil gombleh Bu. Ya, baiklah pertanyaan Bu Indri, Masya Allah, bagus sekali ya Bu ya. Kalau amal jariah kita mah sering dengar. Tapi apakah ketika kita melakukan suatu dosa, kita pun ada yang dosa itu ketika kita mati, kita masih dapat terus kiriman dosanya, alias dosa jariah. Ibu-ibu hati-hati ya Bu. Dalam kita menjaga ucapan, menjaga lesan harus hati. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang itu menjadi fitnah, dan fitnah itu akan berkepanjangan sampai manapun, terus dibicarain orang terus, dan kita mati. Selama keburukan orang itu masih dibicarakan terus, ibu-ibu masih dapat kiriman
dosanya. Makanya harus hati. Sekarang ibu-ibu kan yang mainannya kan handphone, bener gak Bu? Kalau ada berita yang buruk, berita yang aib seseorang, jangan langsung dikirim ke grup WA ya Bu ya. Biasanya kan ibu-ibu heboh, kalau ada hal kebaikan jangan tuh langsung dikirim. Tapi kalau ada aib seseorang, langsung dikirim grup 10 kirim semua. Ini hati-hati. Ketika aib seseorang diumbar terus, ibu-ibu bisa kena apa Bu? Dosa jariah. Makanya kita main handphone hati-hati ya Bu ya. Jangan sampai jari jemari kita untuk maksiat. Ibu-ibu juga ingat, wanita ini wajib menutup aurat. Ketika kita mau selfie, boleh nggak Bu? Boleh kita selfie, tapi harus menutup aurat kita harus dijaga karena itu adalah simbol kehormatan wanita muslimah. Baik, kalau begitu, kalau zaman dulu mungkin mulutmu harimaumu, kalau sekarang juga jemarimu harimau. Iya, ya. Berarti kita harus lebih bijak ya supaya tidak menjadi dosa jariah. Berikutnya mungkin Ustazah untuk kematian ini tidak bisa menebak kapan waktunya. Mungkin adakah tips atau mungkin kiat-kiat untuk kita bisa mempersiapkan diri menghadapi kematian itu? Mohon penjelasannya Ustazah. Sebenarnya kita dianjurkan dalam agama, dalam ajaran Islam, kita harus selalu ingat kepada kematian. Bagi orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia, maka ia akan terlena tidak ingat akan kematian. Maka oleh karena itu kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Harus sering-sering ke pengajian, harus sering-sering ikut zikir, harus sering, bukan ziarah ya Bu, tapi zikir. Kayaknya ibu-ibu habis ziarah ya. Harus sering-sering zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang, maka insya Allah ketika maut menjemput, mudah-mudahan kita matinya husnul khatimah. Allahumma amin. Baik, di segmen ketiga ini kita akan buka kesempatan untuk para jamaah yang ingin bertanya ya Ustazah ya. Siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Luar biasa antusiasnya. Saya pilih ibu yang sebelah sana, boleh silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rusmini dari Dusun 7 Sumber-Agung, Majelis Taklim Baitur Rahman. Tanya dong Ustazah. Ya dong. Boleh gak sih saya bersedekah untuk diri saya sendiri dan untuk orang tua saya niatnya double? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa Bu? Ini Pertanyaannya boleh enggak sih? Boleh enggak Bu? Boleh apa dulu, kalau suami nikah lagi boleh enggak Bu? Kompak ini ya. Pertanyaannya boleh enggak sih Bu, ketika kita bersedekah, kita niat untuk kita sendiri. Misal ada pembangunan masjid ya Bu, kita sedekah misalkan 1 juta, niatnya untuk saya pribadi. Yang kedua niatnya juga untuk kedua orang tua. Artinya sedekahnya 1, niatnya double. Boleh enggak Bu? Itu diperbolehkan. Bahkan ketika kita hendak bersedekah, selalu niatkanlah pahalanya untuk kedua orang tua. Karena kewajiban kita kepada orang tua adalah berbakti kepadanya, baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah tiada. Dengan apa kita berbakti pada kedua orang tua setelah mereka tiada? Yaitu dengan kita bersedekah. Pahalanya kita khususkan untuk orang tua kita. Insya Allah dengan kita bersedekah dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah tiada, mudah-mudahan orang tua kita dalam alam barzahnya sebagaimana
tidurnya seperti pengantin baru, karena berada di dalam alam barzah seperti nikmatnya berada di dalam surga. Allahumma amin. Jadi artinya boleh ya Ustazah ya? Boleh. Boleh. Semoga terjawab ya Ibu ya. Dan mungkin terakhir Ustazah untuk tema kita hari ini, boleh silahkan kesimpulannya Ustazah. Sudah terakhir? Nggak jadi pulang besok? Ibu, kita manusiawi ya Bu ya. Kalau kita seneng sama dunia, tapi lupakan sejenak. Ketika kita beribadah kepada Allah, ingatlah bahwasannya kapan saja maut bisa menjemput. Ketika kita urusan dalam urusan agama, urusan beribadah, maka lihatlah ke atas, jangan lihat ke bawah. Kalau urusan agama kita lihat, ya Allah tetanggaku kok rajin pengajian, sregep sodako. Kalau urusan agama kita lihat ke atas, jangan ke bawah. Urusan agama Allah kayak ora sholat sugih, kayak ora tahu pengajian kok sugih. Jangan kayak gitu Bu ya. Kalau urusan agama kita lihat orang di atas kita. Persiapkanlah apa yang akan kita bawa mati. Semua akan kita tinggalkan. Namun yang kita bawa mati hanyalah iman dan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua matinya husnul khotimah. Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak untuk guru kita yaitu Ustazah Nima untuk materinya, dan juga terima kasih untuk bintang tamu saya pada hari ini Mbak Indri. Next mungkin bisa hadir kembali ya Mbak Indri ya. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Majelis Talim dari Baitur Rahmah. Terima kasih banyak juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan program ini. Semoga apa yang disampaikan dalam program ini dapat bermanfaat, dan semoga kita menjadi insan yang siap untuk menghadapi kematian ke depannya. Karena kematian kita tidak ada yang tahu kapan saja bisa datang menjemput kita. Yang pasti kita bisa menyiapkan amalan jariah untuk kita semua, sehingga bisa meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan terus saksikan program Sajadah. Saya Finda Sela dan segenap kru pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.